Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, setiap kita sudah mengalami kebaikan Tuhan secara berlimpah dalam kehidupan kita. Baik kebaikan-kebaikannya yang Dia nyatakan secara umum bagi setiap umat manusia. Apakah itu hari pagi, siang, sore, dan malam. Apakah itu hujan, panas, terik matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan juga menyatakan mujizat-mujizat-Nya secara khusus dalam kehidupan orang-orang yang merindukan mujizat-Nya. Itu juga bentuk kebaikan-kebaikan-Nya. Tuhan juga menyatakan berkat-berkat-Nya berlimpah secara materi dalam kehidupan orang-orang yang memohon berkat daripada Dia. Itu juga bentuk kebaikan-Nya. Tuhan memelihara orang-orang yang berlindung padanya, itu juga bentuk kebaikan-kebaikan-Nya. Dan kebaikan yang terbesar saudara, yang saat ini seharusnya saya dan saudara alami, adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk keselamatan. Kebaikan Tuhan yang terbesar yang Dia anugerahkan bagi setiap manusia, melebihi mujizat, melebihi berkat-berkat, adalah keselamatan jiwa kita. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengalami keselamatan jiwa saudara? Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Dan kalau saudara sudah mengalaminya, apa yang seharusnya saudara lakukan di dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita mengalami kebaikan-kebaikannya, khususnya kebaikannya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan,
segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang percaya, kepada umat-umat Tuhan sebagai penerima suratnya pada waktu itu. Dan hal yang ditegaskan oleh Petrus di sini, saudara, adalah bagaimana seharusnya sikap hidup, tindakan hidup, perbuatan hidup orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, di ayat 3 Petrus menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi di pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, saudara, ada beberapa nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan, yang saya rindu kita belajar malam hari ini. Ada 3 nasihat yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan. Dan alasan dari nasihat tersebut ditegaskan kepada mereka adalah ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi alasan nasihat-nasihat tersebut adalah karena mereka telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan yang dimaksudkan oleh Petrus di dalam konteks ini adalah keselamatan jiwa, penebusan yang sudah dialami oleh umat Tuhan. Karena sebelumnya di pasal yang pertama, khususnya mulai ayat 18, di sana ditegaskan kepada penerima suratnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda
dan tak bercacat. Jadi kepada umatnya, Petrus menegaskan bahwa mereka telah menerima penebusan di dalam Yesus Kristus. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah Yesus, darah Anak Allah. Mereka telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Itulah kebaikan Tuhan yang tertinggi. Saudara, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya rindu hari ini saudara memastikan dalam diri saudara tentang keselamatan jiwa saudara. Saudara berbicara tentang keselamatan. Siapakah yang akan mengalami keselamatan? Siapakah yang akan diselamatkan oleh Tuhan? Yang jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang telah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Setiap manusia di dunia ini mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia pemurah terhadap semua manusia. Bahkan sekalipun manusia hidup dalam kejahatan, mereka tetap mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hari-hari mereka. Tetapi saudara, kebaikan Tuhan yang tertinggi adalah anugerahnya terhadap keselamatan jiwa kita, kasih karunia-Nya supaya kita diselamatkan, dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia. Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Yesus telah mati untuk menebus dia. Saya percaya Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa saya di kayu salib. Saya percaya bahwa saya sudah mengalami keselamatan. Nama saya sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya kapanpun aku dipanggil oleh Tuhan, aku pasti masuk surga. Kenapa saudara? Itu bukan bentuk kesombongan, tapi itulah bukti iman. Karena memang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah diselamatkan detik ini juga. Bukan nanti keselamatan itu, tetapi sekarang. Saya mau saat ini menegaskan kepada saudara, sudahkah saudara menerima keselamatan dari Yesus? Sudahkah saudara percaya bahwa saudara sudah ditebus oleh Yesus? Dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib. Dia turun dari sorga, lahir di kandang domba, kemudian mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara, dan kemudian dia bangkit dari kematian membuktikan kemenangannya untuk menanggung dosa saudara. Apakah saudara sudah percaya dosa-dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan yang tertinggi di dalam kehidupan saudara. Kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Dan saat ini saudara, kalau saya dan saudara sudah mengalami keselamatan jiwa kita, di mana untuk keselamatan jiwa itu Dia telah bayar kita dengan bayaran yang mahal. Dia rela mati bagi kita. Dia curahkan darahnya bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Sekali lagi di ayat 3 tadi dikatakan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat pertama itu ada di ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihan, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, nasihat pertama bagi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani.
Kalau saya dan saudara sudah menerima penebusan dari Yesus, Dia telah membayar harga yang mahal supaya kita diselamatkan. Maka yang Tuhan rindukan terjadi bagi saya dan saudara hari ini, saudara, adalah supaya kita mengalami pertumbuhan rohani. Firman Allah menegaskan bahwa kita ditebus supaya kita dilahirkan kembali. Dosa kita ditanggung di kayu salib supaya kita dilahirkan kembali. Sebagai orang yang mengalami kelahiran kembali, kalau namanya dilahirkan kembali, maka seharusnya langkah berikutnya yang harus dialami adalah mengalami pertumbuhan. Orang yang dilahirkan seharusnya dia bertumbuh. Demikian saya dan saudara yang telah dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan Yesus. Maka yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita adalah kita harus mengalami pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah dilahirkan tetapi saudara tidak mengalami pertumbuhan, maka itu mendukakan hati Tuhan. Terlalu mahal harga yang sudah Dia bayar supaya kita dilahirkan kembali, saudara. Tetapi jika setelah kita dilahirkan kembali kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, sekali lagi itu mendukakan hati Tuhan. Bayangkan, saudara, jika ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak. Saat anak itu dilahirkan, pastilah dia akan sangat bersuka cita. Bahkan penderitaannya waktu melahirkan anak itu akan terlupakan, akan seperti hilang ketika melihat anak yang dilahirkan. Tetapi bayangkan, saudara, jika anak yang dilahirkan itu tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani. Anak itu terus seperti bayi, bertahun-tahun, tahun demi tahun berlalu, anak itu terus seperti bayi. Bagaimana kira-kira hati ibu yang melahirkannya? Pasti akan sangat sedih, saudara. Demikian halnya jika Yesus telah melahirkan kita kembali. Kita sudah mengalami kebaikannya terbesar. Sekali lagi ayat 3 tadi dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita telah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa kita. Tetapi jika kita telah diselamatkan, kita dilahirkan kembali, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Saudara tidak mengalami pertumbuhan rohani, saudara mendukakan hati Tuhan. Itu sebabnya, saudara, jika saudara telah mengecap kebaikan Tuhan, alamilah pertumbuhan rohani di dalam kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bertumbuh? Di ayat 1 tadi dikatakan, saudara, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di ayat 1 ini ditegaskan supaya kita membuang segala kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Segala bentuk sikap dosa, perbuatan dosa, tindakan dosa, buanglah semuanya itu, kata firman Tuhan. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali dan saudara tetap hidup dalam dosa, saudara tetap melakukan dosa, maka di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Jika saudara tetap hidup dalam kemunafikan, kedengkian, saudara tetap hidup dalam tipu muslihat dan sifat-sifat dosa, saudara tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan rohani? Buanglah, kikislah sifat-sifat yang tidak benar di hadapan Tuhan dan mulai buang itu. Buang itu, saudara. Maka dengan demikian hidup saudara akan semakin baik dan semakin baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami pertumbuhan rohani.
Dan kemudian saudara, selain membuang segala kejahatan, segala bentuk dosa, hal kedua yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertumbuhan rohani, ayat kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah sama seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang murni. Asupan rohani, asupan gizi, makanan supaya bayi bertumbuh. Demikian juga kita, saudara, untuk kita mengalami pertumbuhan rohani, maka di dalam kehidupan kita, kita harus merindukan hal-hal yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan rohani. Merindukan firman Tuhan misalnya, supaya kita bertumbuh secara rohani. Merindukan ibadah, merindukan hidup dalam doa, supaya olehnya kita bertumbuh secara rohani. Artinya apa, saudara? Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, rindukanlah kebenaran Tuhan, rindukanlah hal-hal yang akan menunjang pertumbuhan rohani kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel Renungan Malam ini, saudara, adalah supaya saudara mengalami pertumbuhan rohani melalui channel Renungan Malam ini. Di dalam video-video Renungan Malam ini, saudara, dibahas firman Tuhan secara ekspositori. Artinya apa, saudara? Bahwa firman Tuhan itu dibahas sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri. Bukan kata-kata hikmat, bukan kata-kata yang enak didengar, saudara, tetapi firman Tuhan yang benar-benar berasal dari setiap kata-kata, dari setiap ayat-ayat firman Tuhan, seperti yang dibahas malam hari ini, saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu saudara jadikan channel Renungan Malam ini menjadi channel renungan harian, saudara. Setiap malam saudara renungkan firman Tuhan melalui channel renungan ini. Dan saya begitu rindu, saudara, saudara mengalami pertumbuhan rohani daripadanya. Dari setiap video-video renungan malam yang saudara renungkan setiap malam, saudara akan mengalami pertumbuhan rohani. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana supaya bertumbuh dalam Tuhan? Buang segala macam sifat dosa dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan membuat saudara bertumbuh secara rohani. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, yang harus kita lakukan setelah ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Hal kedua yang ditegaskan oleh Petrus kepada umat-umat Tuhan yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah datang kepadanya, mendekat kepadanya, mendekat kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Datang kepadanya, mendekatkan diri kepada Dia sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saudara, kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup saudara? Kalau saudara sudah mengalami, maka dalam kehidupan saudara, saudara seharusnya datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara harusnya membawa hidup saudara semakin intim dengan Tuhan. Saudara bayangkan, jika ada orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan dan kemudian dia hidup jauh dari Tuhan, dia tidak peduli Tuhan, maka Tuhan pasti akan sedih melihat orang tersebut. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya,
Dekatkan diri kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Hari ini saudara, kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan yang terbesar, yaitu saudara sudah mengalami penebusan dosa saudara. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara hidup dekat dengan Tuhan? Apakah hari ini saudara hidup intim dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Kalau memang saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup dekat dengan Tuhan. Jalani hari-hari saudara, hidup intim dengan Tuhan. Itu yang kedua saudara. Dan kemudian yang terakhir, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Setelah ayat 3 ditegaskan oleh Petrus, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka ayat yang kelima dikatakan, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Artinya saudara, ayat yang kelima ini yang mau ditegaskan oleh Petrus melalui firman Tuhan, bahwa jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan untuk pembangunan rumah rohani, untuk pelayanan Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Saudara, kalau begitu mahalnya harga yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan, yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Tuhan menegaskan saudara, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan kehidupan saudara untuk dipakai oleh Tuhan? Sudahkah saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipergunakan sebagai alat Tuhan? Dia telah mengorbankan segalanya saudara, supaya saudara diselamatkan, dan kerinduannya adalah supaya saudara dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Saudara, saya punya pengalaman pribadi sebelum saya menjadi hamba Tuhan. Ketika saya tamat sekolah, bapak saya bertanya kepada saya. Dia berkata, kamu mau kemana? Kamu mau jadi apa? Lalu waktu itu saya jawab, saya mau bekerja, saya mau cari uang. Tetapi kemudian bapak saya yang terlebih dahulu sebenarnya sudah mendapatkan panggilan. Artinya dia mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Tuhan sudah memberi petunjuk bagi dia bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu itu dia berkata, saudara, maukah kamu jadi pendeta? Maukah kau jadi hamba Tuhan? Waktu itu saudara, saya berkata tidak. Karena memang benar-benar tidak ada impian saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu saudara, satu kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami keselamatan jiwa. Waktu itu saya mengalami anugerah Tuhan yang begitu indah. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan saya mengalami pengalaman yang begitu indah di dalam hidup saya. Dan saat saya mengalami itu saudara, saya akhirnya begitu yakin bahwa dosa-dosa saya sudah ditanggung di kayu salib. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Saya mengalami kepastian keselamatan. Dan kemudian setelah saya mengalami pengalaman itu saudara, setiap kali saya mau tidur di malam hari, saya berderai air mata. Kenapa saudara? Karena saya sudah mengalami kepastian keselamatan. Saya mengingat, membayangkan orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya membayangkan mereka masuk neraka. Dan mereka masuk neraka sampai selama
selama-lamanya. Mengingat itu saya berderai air mata, saudara. Dan akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta Tuhan. Saya mau dipakai menjadi alat Tuhan. Ini hidupku Tuhan, pakai aku. Dan akhirnya saudara, saya berangkat ke sekolah Alkitab. Saya belajar, dan selesai sekolah Alkitab saya berkata, Tuhan, saya siap merintis dan menuai jiwa-jiwa. Dan akhirnya saya merintis sebuah gereja, saudara, di salah satu desa kecil, yang dimana hari ini saya masih tetap melayani di sini. Daerah yang begitu rusak oleh narkoba, daerah yang rusak oleh perdukunan, daerah yang rusak oleh perzinahan, daerah yang rusak oleh premanisme. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu berat mengawali pelayanan ini, saudara. Begitu berat. Tetapi saya terus bertahan bertahun-tahun, dan sampai hari ini saya sudah melayani 21 tahun di pelayanan ini, saudara. Dan saya sudah melihat ratusan jiwa-jiwa yang dari kegelapan, yang dari sebelumnya benar-benar tidak mengenal Tuhan, dari perdukunan, dari kehidupan yang hancur, dari kegelapan, benar-benar tidak mengenal Tuhan. Akhirnya mereka mengenal Tuhan. Ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Itu terjadi, saudara, ketika saya berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Setelah aku mengalami keselamatan, aku berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakai aku. Hari ini saya menantang saudara. Setelah saudara mengalami keselamatan, apa yang sudah saudara lakukan? Keputusan yang saudara ambil hari ini, tindakan yang saudara ambil hari ini, mungkin akan berdampak besar di depan saudara. Keputusan yang saya ambil 21 tahun yang lalu, hari ini berakibat ratusan jiwa yang tadinya menuju ke neraka, hari ini diselamatkan. Hari ini, mungkin saudara tidak harus jadi pendeta, tetapi hari ini, apa yang mau saudara lakukan untuk Tuhan? Mungkin saudara mau berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan. Mungkin saudara orang yang diberkati oleh Tuhan, dan saudara mau menggunakan berkat yang saudara terima untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan bagi Tuhan? Di pelayanan ini, saudara, saya terus berusaha bersama tim dalam pelayanan, mengembangkan pelayanan dan terus mengembangkan pelayanan. Dan hari ini, saudara, ada sekitar 200 anak miskin yang kami kembangkan, yang kami didik terus dan didik terus. Karena kami rindu mereka tidak jatuh kepada narkoba dalam pertumbuhan mereka. Jadi dari masa kecil mereka kami terus kembangkan. Karena kesadaran bahwa Tuhan telah menyelamatkan jiwa kami, kami terus melayani, dan terus melayani jiwa-jiwa. Sekali lagi saya bertanya, apa yang saudara sudah lakukan bagi Tuhan? Apa yang saudara sudah beri untuk Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Hari ini, malam ini kita sudah belajar bahwa sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka seharusnya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana kita bertumbuh secara rohani? Buang segala sifat yang tidak benar, segala dosa, buang itu, dan rindukan kebenaran-kebenaran Tuhan untuk membuat kita bertumbuh secara rohani. Dekatkan diri kepada Tuhan, itu hal kedua yang harusnya kita lakukan. Dan yang ketiga, serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan untuk mengembangkan pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami renungkan bersama, di mana firman-Mu berkata, jika kamu telah mengecap kebaikan Tuhan, bertumbuhlah secara rohani, dekatkan diri kepada Tuhan, dan serahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Hari ini Tuhan kami berkata, kami telah mengalami keselamatan oleh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan kami serahkan hidup kami. Kami mau hidup kami bertumbuh secara rohani. Kami mau buang segala macam dosa. Kami mau dekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami terima firman Tuhan. Kami terapkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini.
Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi,
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan,
Tolong dan ubahkan suami anak-anakmu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit,
Sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan.
Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.